Halo, selamat datang di channel Kawan Invest. Di channel ini kita akan membahas seputar dunia investasi, khususnya yaitu investasi saham. Semoga dengan adanya channel ini kita bisa sama-sama belajar dan tentunya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kawan-kawan invest semuanya, sebelum kepada topik pembahasan, saya ingin disclaimer on terlebih dahulu bahwasannya video ini bukan rekomendasi beli ataupun jual suatu saham. Video ini hanyalah sharing analisa pribadi sebagai tambahan referensi kawan invest semuanya. Silakan kalian bisa lakukan analisa kembali secara komprehensif dan lebih mendalam untuk pengambilan keputusan investasi. Segala keputusan investasi baik untung maupun rugi sepenuhnya ditanggung masing-masing. Halo, selamat sore kawan invest semuanya. Hari ini kita ada di tanggal 6 Januari 2022. Kita akan membahas lagi secara teknikal beberapa saham pilihan yang mungkin bisa menjadi bahan referensi tambahan untuk kawan invest semuanya. Oke, kita lihat terlebih dahulu arah pergerakan indeks kita, IHSG kita. Kemarin juga sempat kita bahas bahwasanya IHSG ini ketika belum bisa menjebol di resisten di 6.750, maka IHSG ini masih akan konsolidasi di range harga 6.500 sampai 6.750. Hari ini IHSG terkoreksi 0,13%, closingnya di 6.653. Tadinya sempat dibawa turun sampai 6.590-an, kemudian ada tekanan beli sehingga IHSG diangkat naik lagi hanya minus 0,13% di angka 6.653. Kalau melihat seperti ini, IHSG masih akan coba untuk menembus resisten di 6.750. Kalau misalkan besok IHSG masih hijau, paling hijaunya terbatas ya kawan invest semuanya, karena kita masih lihat di sini kemarin itu masih belum bisa tembus di 6.750-an. Kemungkinan besok hijau sebentar atau dia testing dulu nih ke MA50-nya di harga 6.578, karena memang indeks kita hari ini atau beberapa waktu belakangan ini ada banyak sentimen-sentimen juga ya, baik itu dari COVID dan lain sebagainya. Maka ya kita bisa pantau lah ya, IHSG kita masih akan berkonsolidasi di area 6.500 sampai 6.750-an. Itu aja. Jadi intinya sih IHSG kita akan uptrend kembali ketika jebol 6.750. Kita pantau aja kawan invest semuanya. Oke, kita akan analisa saham yang pertama yaitu saham Metro Healthcare Indonesia atau kode sahamnya CARE. Saham ini lagi uptrend banget ya kawan invest semuanya. Di sini kita bisa lihat konsisten bertahan di atas MA50-nya. Buat kawan invest yang sudah punya saham CARE ini masih bisa hold aja selama bertahan di atas MA50, hold aja, yaitu kisaran harga 490-an atau 450-an itu masih bisa di hold aja. Karena saya lihat di sini saham CARE ini masih mampu untuk bisa naik lagi dan terus bertahan di atas MA50-nya. Jadi untuk kawan invest yang masih punya bisa hold aja selama bertahan di atas MA50-nya. Nah, untuk kawan invest semuanya yang baru mau masuk saham healthcare, ini sebetulnya low risk ya, sedang low risk karena sudah mendekati area MA50. Jadi kalau kita lihat mendekati area MA50 ini saham healthcare selalu naik, kemudian testing mendekati MA50 naik lagi. Nah, kemarin juga sudah sempat testing MA50 mantul, hari ini merah lagi. Nah, ini bisa jadi kemungkinan nanti mantul lagi dari MA50-nya. Kalaupun mau testing di MA50-nya, perhatikan aja supportnya di sini kawan invest semuanya. Di kisaran harga 490-an. Jadi kalau misalkan saham healthcare ini jebol di MA50 yaitu 490 atau 480, mending cut loss dulu aja, karena kalau misalkan jebol MA50, saham healthcare ini akan menguji supportnya di area 465 atau 460. Jadi itu untuk kawan invest yang sudah masuk ataupun yang mau masuk. Dan untuk targetnya, untuk target resisten di saham CARE ini terdekat di sini kawan invest semuanya. Nah, di sini area-area resistennya yaitu sekitaran harga 530 sampai 540. Kalau berhasil breakout dari 540 ini bagus banget, maka akan melanjutkan kembali uptrendnya, tinggal dipantau aja untuk saham CARE. Oke, lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah saham BEMAS.
saham BEMAS ini, oh ini saham BEMAS ini mantul dari area supportnya ya. Coba kita bisa lihat di sini area supportnya yang waktu tanggal berapa ini dijebol, waktu tanggal 13 Desember ya 2021 ini di breakout. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini area-area yang tadinya resisten sudah menjadi supportnya BEMAS, kawan invest semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika saham BEMAS ini mencapai supportnya, hari ini mantul untuk saham BEMAS ini, kawan invest semuanya. Buat kawan invest yang tadi sudah dapat di harga supportnya di kisaran harga 1635-an, ini masih bisa di hold aja selama masih bertahan di atas EMA 50-nya, yaitu sekitar harga 1735. Nah, untuk target kenaikan saham BEMAS ini di sini kawan invest. Nah, area resistennya di kisaran harga 2675 sampai 2730-an, itu area resisten untuk saham BEMAS. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan besok masih melanjutkan kenaikan, silakan masih bisa ikutan, cuman perhatikan lagi di area supportnya. Untuk area support saham BEMAS ini yang saya tandain ya di area 1630-an. Jadi kalau misalkan ada penurunan, itu penurunannya wajar kalau misalkan masih belum menembus area support ini. Jadi itu untuk trading plan ataupun area-area masuk untuk saham BEMAS. Lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada saham ICBP. Saham ICBP ini sedang konsolidasi ya, karena beberapa waktu itu cenderung downtrend. Di sini kita bisa lihat, sebetulnya bisa coba tarik garis trend lainnya. Nah ini, oke sebentar. Oke, di sini sebetulnya area trend line untuk ICBP. Nah, jadi kalau untuk kawan invest yang masih hold saham ICBP, ini perhatikan aja area supportnya kawan invest. Ini area support untuk saham ICBP ini di sini. Ada pukulan-pukulan harga jual dan beli ini bertarung di sini kawan invest. Di sekitaran harga 8.550-an. 8.550-an ini area support untuk saham ICBP. Nah, hari ini sebetulnya ICBP ini testing tadinya sampai ke EMA 150-nya di 8.725, kemudian ditarik naik lagi. Ini sebetulnya indikasinya bagus ya, karena mampu bertahan di atas EMA 50-nya, yaitu di harga 8.775. Nah, kalau misalkan lebih bagus lagi sebetulnya ICBP ini ketika sudah breakout di sekitaran area sini kawan invest semuanya. Di sini sebentar, saya tandain dulu. Di sini. Kalau breakout di 8.950 ini bagus banget karena sudah berada di atas EMA 50-nya dan berada di atas garis trendline yang sudah saya gariskan saat ini kawan invest semuanya. Nah, ini bisa diamatin aja untuk saham ICBP. Kalau mau masuk juga boleh, tapi perhatikan di sini di support di EMA 50-nya di harga 8.775. Kalau turun dari EMA 50-nya lagi, mending cut loss dulu aja deh, cari saham lain. Tapi kalau misalkan masih mau disimpan, boleh disimpan. Perhatikan area-area konsolidasi dan area support ini. Ini support kuatnya di area sini ya, 8.600-an. Jadi selama masih di angka itu boleh simpan aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu untuk area saham ICBP. Kemudian untuk resistennya di mana? Untuk resisten saham ICBP ini bisa kita ambil resisten terdekat di sini. Area terdekat dulu di sini di harga sekitaran harga 8.950 sampai 9.025-an. Ini area-area resisten terdekat untuk saham ICBP seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham yang selanjutnya. Ini saham Indofood. Untuk saham Indofood ini cenderung downtrend ya, kawan invest semuanya. Bahkan ya menurut saya ini downtrend ya, karena sudah di bawah EMA 50, EMA 150 dan EMA 100-nya. Ini lebih
lebih bagus chartnya dari ICBP tadi daripada Indofood ini. Jadi Indofood ini di bawah EMA-nya gitu. Jadi ini downtrend sebetulnya Count Invest. Nah, kemungkinan untuk support di ICBP, mohon maaf, support di INDF ada di area sini Count Invest. Ya. Ini area-area supportnya. Nah, kemarin itu sebetulnya sudah testing di area supportnya di sekitaran harga 6.200-an dan hari ini mantul. Nah, kemungkinan besok ataupun beberapa hari ke depan INDF ini masih bisa melanjutkan kenaikannya, menguji resisten di EMA 50-nya, yaitu di kisaran harga EMA 50-nya itu di sekitaran harga 6.400-an, di harga 6.400-an. Jadi kalau Count Invest yang mau tektokan di saham INDF ya boleh ambil target price terdekat 6.400-an. Tapi kalau untuk masuk dan hold, saya sarankan sih menunggu terlebih dahulu, sabar dulu untuk bisa breakout di EMA 50, di atas EMA 50. Karena kita lihat kalau misalkan saham INDF ini belum berhasil breakout di EMA 50-nya, ini masih akan terus cenderung downtrend ya Count Invest semuanya. Jadi itu untuk masuk ataupun keluar dari saham INDF bisa Count Invest cermati. Lanjut ke saham selanjutnya ada KF, Kimia Farma. Kimia Farma ini juga masih downtrend tapi sedang konsolidasi sebetulnya. Area konsolidasi dari saham KF ini bisa kita lihat di sini. Ntar saya tandain terlebih dahulu. Ini area konsolidasi untuk saham KF. Ya. Di sini area konsolidasi. Kita bisa lihat di sini area konsolidasi saham-saham dari saham KF ini ya, Kimia Farma ini. Nah, saham KF ini sedang mencoba untuk breakout di EMA 50-nya. Hari ini tadi sempat sampai ke high-nya itu di 2.560-an kemungkinan, dan hari ini ditutup turun lagi walaupun hijau, tapi posisi candlenya itu di bawah EMA 50, yaitu di 2.480. Jadi tepat hari ini itu di garis EMA 50-nya. Jadi untuk Count Invest yang mau masuk ke saham KF, ini sebetulnya enaknya sih tunggu dulu ya, tunggu breakout dari EMA 50 ini. Jadi nanti bisa pantau dan bisa pantengin kalau breakdown lagi dari EMA 50-nya, bisa cut loss dulu aja karena ini konsolidasinya juga lumayan lama ya. Jadi buat Count Invest kalau misalkan mau masuk trading, mending tunggu dulu saham ini bisa breakout dari EMA 50-nya. Tapi kalau misalkan mau disimpan, di hold untuk saham KF ini, ya bisa mulai cicil kumpulin. Tapi perhatikan ini support yang paling akhir yaitu di kisaran 2.300-an. Kalau misalkan 2.300 ini jebol, mending cut loss dulu aja deh, karena support selanjutnya ini jauh Count Invest. Support selanjutnya kalau 2.300 ini dijebol, support selanjutnya itu di sini. Nah, di area 1.350-an sampai 1.490-an. Jadi jauh banget Count Invest semuanya. Itu untuk saham KF. Lanjut ke saham selanjutnya, ada saham Kalbe Farma atau KLBF. KLBF ini juga sedang konsolidasi setelah beberapa waktu lalu ini uptrend ya untuk saham Kalbe, dan sekarang konsolidasi. Ya sebetulnya ini konsolidasi wajar, karena kalau setiap saham kalau sudah naik lumayan tinggi pasti ada konsolidasinya. Tapi kita harus perhatikan saham ketika konsolidasi itu ada dua hal gitu, bisa aja breakout yaitu melanjutkan kenaikannya, atau justru malah breakdown. Jadi kita harus perhatikan area konsolidasi dari saham Kalbe Farma ini. Nah, ini area-area konsolidasinya dengan support di harga sini. Supportnya di sini. Kemungkinan untuk resistennya saham Kalbe itu di sini. Ya. Di sini. Ya. Nah, hari ini saham Kalbe ini ada di area-area resistennya ya kawan invest semuanya. Di area resistennya untuk kawan invest yang baru mau masuk saham Kalbe,
saya sarankan sih nunggu dulu untuk turun di EMA 50 nya, barangkali turun ini di harga 1585an, atau menunggu breakout dari area resistennya yaitu sekitaran harga 1650an. Nah, kalau untuk yang sudah punya saham Kalbe ini ya di hold aja selama masih bertahan di atas EMA 50 atau di harga 1585. Kalau dari konsolidasinya ini ternyata breakdown atau closing di bawah dari harga 1500 atau 1550-an, mending cut loss dulu aja karena akan melanjutkan penurunannya ke area sekitaran 1490-an. Seperti itu untuk saham Kalbe Farma. Lanjut, kita punya saham Telkom. Saham Telkom ini juga sedang uptrend dan sedang konsolidasi biasa, wajar konsolidasinya karena beberapa waktu lalu kita bisa lihat saham Telkom ini sudah breakout dari yang tadinya resisten ya di sini. Ntar saya tandain. Oke. Nah, breakout di area kisaran harga 1880-an. Ini di breakout kemudian naik dan sekarang konsolidasi lagi. Nah, ini bagus ya kalau misalkan saham yang tadinya sudah breakout dia konsolidasi lagi, kita tinggal tunggu nih dari konsolidasinya dia melanjutkan kenaikan atau justru malah melanjutkan penurunan. Nah, untuk saham Telkom ini hari ini mungkin nanti besok masih bisa melanjutkan kenaikan, menguji resistennya di area sini, di area 4180 sampai 4200-an, itu menguji resistennya. Kalau nggak bisa tembus di area 4200-an, ya Telkom ini masih akan konsolidasi dengan range harga di area sini, di area 3960-an sampai 4200-an. Di area itu untuk area konsolidasi Telkom. Buat kawan invest yang sudah punya saham Telkom, simpan aja, tahan aja, nggak apa-apa karena masih berada di atas EMA 50, artinya masih uptrend, yaitu di atas harga 3980-an. Nah, untuk yang mau baru masuk saham Telkom, perhatikan tadi supportnya itu yang terdekat ada di EMA 50-nya di 3980 atau menunggu breakout di 4200-an. Itu untuk saham Telkom. Lanjut, kita punya saham HMSP. HMSP ini masih downtrend parah ya kawan invest semuanya. Kita bisa lihat parah downtrendnya untuk saham HMSP ini karena memang saham rokok ini lagi banyak banget sentimen negatifnya ya, atau tekanan-tekanan untuk saham-saham rokok. Tapi untuk kawan invest yang punya saham HMSP, ntar saya coba ulas untuk saham HMSP ya. Untuk support dari saham HMSP ini di sini kawan invest semuanya. Ini area supportnya. Support untuk saham HMSP, yaitu area supportnya di kisaran harga 950 sampai kisaran harga 970-an. Ini area-area supportnya. Nah, untuk yang punya saham HMSP ya kalau mau hold batasnya yaitu 950. Kalau jebol 950 mending cut loss dulu aja. Kita nggak tahu ini saham HMSP ini akan turun sampai mana, bisa ke 800 atau bisa ke 850, kita nggak pernah tahu karena 950 ini titik terendah dari saham HMSP. Nah, jadi perhatikan betul buat yang masih hold saham HMSP, kalau 950 ini jebol mending cut loss dulu aja. Nah, kalau yang baru mau masuk saham HMSP ini kita lihat ya, mending tunggu dulu breakout dari EMA 50-nya di harga 1000 ya 1010 lah di area sini untuk saham HMSP. Nih. Ya 1010, tunggu breakout dari EMA 50 dulu karena kita bisa lihat kalau sebelum breakout di EMA 50 ini pasti balik lagi. Nah, kalau nggak bertahan di EMA 5 di atas EMA 50 pasti dia downtrend lagi, membentuk lower low. Kita bisa perhatikan di sini sudah naik tembus lagi EMA 50-nya, dia melanjutkan penurunan lagi. Nah, di sini mau coba tembus EMA 50 gagal, turun lagi, coba tembus lagi gagal, turun lagi. Dan ini juga sekarang masih mencoba untuk tembus EMA 50-nya di harga 1010-an, masih belum bisa. Jadi perhatikan area itu, kalau breakout di area 1010 boleh ambil dengan target ya deket-deket aja lah di harga 1040
1040-an di sini. Di harga 1045, 1040-an itu untuk saham MSP. Kenapa? Karena saham MSP ini sedang downtrend parah ya. Jadi itu perlu diperhatikan oleh kawan invest semuanya. Lanjut, kita akan bahas saham Unilever. Nah, saham Unilever juga ini masih downtrend ya kawan invest semuanya. Kita bisa lihat beberapa waktu terakhir ini downtrend parah banget untuk saham Unilever ini. Nah, buat kawan invest yang masih punya saham Unilever dan masih mau hold saham Unilever, perhatikan area sini kawan invest. Oke, perhatikan area supportnya. Support untuk Unilever itu di harga 1820 sampai 3920-an. Ini area support untuk Unilever. Nah, kita bisa lihat Unilever ini 4 hari yang lalu ya. Ini di tanggal berapa nih? Di tanggal 3 Januari mencoba untuk breakout di MA50 tapi gagal. Kemungkinan besar ini Unilever ini akan turun dulu menguji support terdekatnya, yaitu di harga sekitaran 4050-an. Kalau nggak berhasil mantul lagi untuk menguji MA50 ya dia turun lagi di area sini, area supportnya di harga sekitaran harga 3860-an, akan balik lagi ke sini. Kenapa? Karena kita lihat kalau misalkan belum mampu untuk naik di MA50, di atas MA50-nya, ya saham Unilever akan terus membentuk lower low seperti itu. Sama halnya tadi dengan HMSP. Jadi perhatikan itu buat teman-teman yang mau masuk saham Unilever. Nah, seperti itu ya buat yang mau masuk dan yang masih bertahan di saham Unilever, perhatikan area support di sini di area 3840. Lanjut, kita punya saham Sido. Saham Sido ini bagus ya, masih uptrend untuk saham Sido, dan beberapa hari kemarin juga hijau terus. Hari ini ditutup hijau juga, plus 1,65%, closing di harga 925. Tapi untuk saham Sido ini kita lihat ya, ini sudah mencapai area resistennya. Jadi buat kawan invest, kita bisa lihat di sini area resisten untuk Sido. Dan juga area support untuk Sido itu, nah di sini nih area supportnya. Ya, oke. Kalau buat kawan invest yang masih punya saham Sido, ini sebetulnya untuk diinvest ini saham bagus ya. Jadi kalau mau invest dan mau hold, silakan masih bisa di hold aja selama masih bertahan di atas MA50-nya di sekitaran harga 850-an. Di 850-an hold aja. Nah, buat yang baru mau masuk saham Sido, ini sudah mendekati resistennya. Jadi lebih baik sabar dulu, nunggu dulu apakah saham Sido ini bisa langsung breakout. Kalau bisa langsung breakout dari 935 atau 940 dia breakout, silakan bisa masuk, ikutin, ambil. Nah, tapi kalau misalkan belum bisa breakout, kemungkinan saham Sido ini akan turun dulu menguji MA50-nya di sekitaran harga 875 sampai 870-an. Dia akan turun dulu karena kita bisa lihat nih area konsolidasinya ya. Nah, naik ke area resisten, nggak mampu bertahan, turun dulu, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, ini nggak tahu nih, ini bisa jebol langsung atau breakout ke harga 940-an ke atas, itu bagus. Tapi kalau misalkan belum bisa breakout, dia akan konsolidasi dulu, turun dulu ke harga 870-an. Ya, kalau misalkan mau tektokan di area konsolidasinya, ya perhatikan area-area support dan resisten terdekat saat ini untuk kawan invest semuanya. Oke, kita akan bahas saham yang terakhir, yaitu saham Mayora. MYOR kode sahamnya. Nah, saham Mayora ini juga masih downtrend sebetulnya karena masih di bawah MA50-nya. Tapi kita bisa perhatikan untuk kawan invest semuanya yang sudah punya atau hold saham Mayora. Ini support Mayora ini di sini kawan invest. Area supportnya di area 2000-an. Area 2000 sampai 2020. Ini area support untuk saham Mayora. Nah, buat yang masih hold saham Mayora, kalau dia turun lagi dan jebol 2000, mending cut loss dulu aja deh gitu kan, ganti dulu ke saham yang lain. Tapi kalau misalkan buat kawan invest yang baru mau masuk saham Mayora, ini high risk ya, karena sudah dekat resisten di area MA50-nya di sekitar 2180-an. Sebentar, saya tandain dulu. Ini area resistennya untuk
resisten terdekatnya yaitu 2170 untuk Mayora. Jadi kalau besok kemungkinan masih bisa untuk naik ya, menguji atau beberapa hari ke depan menguji di area 2170. Kalau bisa jebol ataupun breakout 2170 2180 ini bagus karena Mayora akan kembali mencoba untuk cenderung naik karena berada di atas EMA 50-nya seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk kawan invest semuanya yang baru mau masuk saham Mayora, perhatikan area 2180 ini. Kalau misalkan mau masuk langsung mau masuk ya boleh aja ya, tapi kalau sudah mencapai 2180 dan dia belum berhasil breakout ya mending diambil dulu aja kalau misalkan mau trading. Tapi kalau mau invest ya bolehlah dikumpulin di area-area konsolidasi ini, di area support di area 2000 ya sampai 2150-an itu kumpulin aja, karena kalau misalkan breakout dia akan resisten terdekatnya dia akan lari ke sini. Dia akan uptrend ke area 2400-an sampai 2460-an. Ini area untuk resisten saham Mayora kalau misalkan kawan invest yang baru mau masuk saham Mayora. Baik, itu saja yang dapat kami bahas beberapa saham secara teknikal. Untuk kawan invest semuanya yang mau request saham-saham untuk dianalisa secara teknikal ataupun secara fundamental, boleh request di kolom komentar ya. Atau mau bahas tentang apa, silakan boleh kita diskusi dan request di kolom komentar. Mudah-mudahan beberapa analisa teknikal itu bisa menjadi tambahan referensi untuk kawan invest semuanya. Silakan melakukan analisa secara mandiri lagi, secara lebih komprehensif supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Itu saja yang bisa kami bahas pada kesempatan video kali ini. Salam untuk semuanya, salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan untuk kita semua.